Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua yang bertanya kepada saya mengenai seberapa mahal biaya kehidupan di negara Swiss, atau juga ada yang menanyakan berapa dana yang diperlukan untuk berlibur ke negara Swiss. Nah, kalau untuk berlibur sendiri ya teman-teman ya, sudah ada di video saya sebelumnya yang membahas ya perkiraan dana termurah atau budget untuk berlibur murah di negara Swiss. Jadi silahkan disimak. Nah, namun untuk pertanyaan yang lainnya mengenai seberapa mahal sih di negara Swiss, di sini saya akan memperlihatkan ya kepada kalian, karena kebetulan sekali hari ini ya tadi saya itu pergi belanja untuk kebutuhan rumah tangga ya, jadi sandang pangan kayak begitu. Namun di sini yang akan saya bahas mengenai pangan saja ya, karena kalau sandang kan juga kita tidak memerlukan setiap saat ya, seperti pakaian, sepatu kayak begitu sih sekali-kali saja jika betul-betul memerlukan. Namun kalau bahan pokok makanan kita kan memerlukannya setiap saat. Jadi di sini saya akan memperlihatkan dan menjelaskan ya kepada teman-teman semua, terutama banyak yang penasaran, karena Swiss adalah salah satu negara yang kalau kita bekerja itu mempunyai income atau mempunyai gaji yang besar ya. Memang itu betul teman-teman ya, kalau dibandingkan pekerjaan yang sama di negara Swiss dengan di negara Jerman contohnya ya, atau di negara Italia, Perancis ya, memang gajinya itu akan lebih besar, jauh lebih besar dengan pekerjaan yang sama, dengan profesi yang sama ya, atau kalau sebagai insinyur contohnya bekerja di negara Swiss itu akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada insinyur yang bekerja di negara Jerman. Walaupun mereka itu kita ambil pengalamannya, ijazahnya dan segala macamnya itu sama ya, namun itulah ya perbedaannya, kalau di negara Swiss itu dapat gajinya besar. Nah, di sini yang saya ingin jelaskan ya kepada teman-teman, bagaimana mahalnya juga hidup di Swiss ya. Contohnya ikuti ya videonya. Saat ini saya pun merasakan sendiri ya, banyak sekali kenaikan harga-harga pangan yang biasa saya beli di supermarket yang sama. Kebetulan saya mendatangi supermarket yang bernama Migros ya. Di sini itu standar untuk di negara Swiss itu supermarket ini tuh standar deh ya pokoknya. Jadi bukan luksus kayak gitu, bukan. Jadi harga standar ya begitu teman-teman. Dan saya mencoba memperhatikan harga-harganya ya, memang terasa sekali ada kenaikan. Dan saya yakin ya, imbas kenaikan harga itu bukan hanya di negara Swiss saja. Mungkin di negara di mana kalian tinggal sekarang, contohnya di negara Indonesia banyak sekali kenaikan harga dari kebutuhan pokok. Ya, jadi teman-teman harus diketahui bukan di negara kalian saja, namun di negara ini pun sama ya, semuanya itu yang saya rasakan harganya naik. Nah, sekarang saya akan memasuki shopping center yang saya katakan tadi ya teman-teman ya. Jadi ini standar shopping centernya, terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga. Pasti kalian akan suka untuk melihat harganya ya, membandingkan dengan tempat di mana kalian berada, tentu kalian akan gembira. Nah, ini harga satu biji nih ya dari
ketimun tadi adalah 2 franc 90. Itu berarti hampir Rp42.000. Nah, dan ini tomat ya. Kalian lihat ini hanya 250 gram dan ini tuh sudah ada diskon 20%. Yang tadinya harga 4,5 franc menjadi 3 franc 60. Itu berarti Rp55.000 untuk tomat seperempat ya. Ini daun bawang. Harganya berapa ya? Oh, yang ini untuk tomat nih. Malah tomat ini tuh harganya mahal. 13 franc ya 1 kilogram. Itu berarti Rp185.000 untuk 1 kilogram. Nah teman-teman, itulah harga di negara Swiss. Bisa kita bayangkan kalau hanya mempunyai Rp200.000 untuk belanja, itu nggak cukup ya. Karena memang kalian lihat sendiri harganya seperti apa. Ini contoh harga apel, 1 kilogramnya 3 franc 20. Kalau apel itu karena di Swiss ya para petaninya bisa menghasilkan apel sendiri, maka ini merupakan buah yang murah kalau di sini harganya. Jadi buah apel itu banyak sekali jenisnya dan harganya pun agak sedikit berbeda-beda, hanya berkisar antara Rp50.000 ya 1 kilogram. Jadi itu cukup murah karena bisa dihasilkan oleh para petani di sini. Dan harga satu nanas ya itu kurang lebih Rp33.000, hanya satu nanas saja. Nah jadi kalau kita mempunyai uang 200-300 ribu, bingung kan ya? Saya bilang bingung itu tentu para ibu-ibu rumah tangga sangat mengerti, karena biasanya kalian ya yang mengatur keuangan keluarga. Dan sekarang saya akan mengunjungi stand daging ya. Nah, di Swiss ini mahal daging. Nanti saya akan sebutkan harganya. Nah, ini ya cabenya. Cabai ini cuma setengah ons. Harganya Rp33.000 itu hanya setengah ons ya. Cabai rawit kecil. Dan kalau cabai merah itu harganya Rp150.000 per kilogram. Jadi seperti ini ya situasi atau supermarket yang standar di negara Swiss. Sekali lagi, kalau harga daging itu sangat mahal di sini dan sekarang saya akan memperlihatkan contoh harganya kepada kalian. Nah, di box yang ini itu adalah special discount ya. Jadi ada daging-daging tertentu yang saat ini mempunyai harga yang baik. Nah ini dia, ini daging sapi hanya 3 ons 0,2 ya, harganya 17 franc lebih. Silahkan dikalikan Rp15.000, hanya 3 ons ya tadi dagingnya. Itu kurang lebih Rp270.000 tuh satu iris dagingnya. Dan ini harga telur ya 6 biji. Harga telur 6 biji itu hampir Rp100.000 kalau dirupiahkan. Tentu harga telur pun itu berbeda-beda. Yang bawah ini produksi petani yang lain ya, tetapi sama produksi petani dari Swiss, 4 biji dengan harga Rp44.000. Jadi hanya 4 biji. Itu kehidupan di sini teman-teman. Nah ini kan ada terigu ya, gula. Pokoknya kebutuhan pokok kita yang biasa kalau ibu-ibu rumah tangga perlukan itu di sini itu harganya kira-kira demikian. Jadi bisa kalian bayangkan. Dan ini minyak goreng yang terbuat dari bunga matahari ya. Harganya hampir 5 franc, hampir Rp75.000 untuk 1 liter minyak goreng.
Dan untuk teman-teman yang akan berkunjung ke negara Swiss, kalian ingin lihat harganya. Satu Coca-Cola kecil itu 1 franc 35. Itu berarti harganya kurang lebih Rp18.000. Ini tuh kalau kalian beli di supermarket ya. Kalau kalian beli di luar di kios kecil itu malah lebih mahal. Dan harga Fanta hampir 1,5 franc, kurang lebih 70.000. No, sorry. 15.000 ditambah setengah ya 22.000 rupiah ya untuk harga Fanta di supermarket. Ini pewangi untuk cucian dan ini adalah sabun untuk mencuci pakaian ya teman-teman ya. Jadi berupa liquid. Nah ini harganya hampir 17 franc. Silahkan sekali lagi dikalikan 15.000 rupiah. Jadi harganya itu 220.000 rupiah hanya untuk sabun cuci. Nah kan kalau keluarga besar kita memerlukannya lebih ya teman-teman ya. Kalau keluarga kecil atau hanya suami istri mungkin satu bungkus itu bisa pakai 1 bulan. Namun jika keluarga besar tentu memerlukan juga sabun cuci atau barang lainnya pun akan lebih. Nah ini contohnya ya. Pembersih kaca. Harganya hampir 60.000 rupiah. Jadi memang kalau kita jumlahkan ya kebutuhan yang kita dapat itu akan banyak sekali. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah harga itu murah? Menurut saya itu tidak murah ya, walaupun saya hidup di negara Swiss dan berpenghasilan gaji orang Swiss ya, yang kalau dibandingkan dengan gaji standar di Indonesia itu kita bisa hampir 7-10 kali lipat ya dengan pekerjaan yang sama. Contohnya kalau di negara Swiss bekerja di contoh ya nih ya yang saya tahu percis kayak begitu ya. Karena saya pun mempunyai staf yang bekerja sebagai pelayan toko ya. Jadi bekerja di toko pakaian kayak gitu. Di sini itu bisa menghasilkan antara 50 juta sampai 60 juta per bulan. Hanya untuk pelayan toko ya teman-teman. Itu kan mungkin 10 kali lipat ya daripada gaji pelayan toko di Indonesia. Nah begitu. Ini contohnya bisa jadi mungkin lebih dari 10 kali lipat ya tergantung dari toko apa kayak begitu kan ya. Namun kita ambil kira-kiranya saja. Nah dengan gaji 60 juta rupiah di negara Swiss itu sangatlah kenap ya. Jadi artinya kita masih harus betul-betul bisa mengatur pengeluarannya. Karena di sini itu semua mahal. Kalau menyewa apartemen ya untuk satu orang ya kayak begitu juga ada di video saya sebelumnya harga apartemen yang hanya 2.5 room ya 2,5 kamar yang artinya ada 1 kamar tidur, ruang tamu dan dapur itu bisa mencapai 20 juta lebih per bulan. Tentu tergantung lokasi dan bangunannya ya. Kalau bangunan baru itu harganya sekitar yang saya sebutkan barusan. Namun jika apartemen dengan bangunan yang sudah cukup tua dan juga luas ya, luas dari apartemennya itu berapa lebih kecil, itu tentu bisa lebih murah dibandingkan dengan harga yang saya sebutkan. Selain itu kalau kita tinggal di negara Swiss kita diwajibkan juga mempunyai asuransi kesehatan yang tentunya ini pun kita bisa memilih jenisnya ya, jadi bermacam-macam. Ada yang sekitar harga 3 juta per bulan, ini wajib ya. Ada yang 4 juta, 5 juta ataupun ada yang sampai 15 juta rupiah untuk asuransi kesehatan saja per bulan. Nah, saya pribadi saya mengambil yang tengah-tengah ya. Saya membayarnya itu untuk asuransi kesehatan saya sendiri itu 7 juta rupiah 1 bulan ya teman-teman. Jadi kalau gaji 60 juta, aduh bayar
apartemen sudah 20 juta, asuransi 7 juta, belum kita bayar yang lain-lain dan biaya makan. Itu betul-betul memang cukup ya, tapi kita nggak bisa berbuat banyak. Saya di sini pun akan menginformasikan harga bensin ya jika kita mempunyai kendaraan. Saat ini harga bensin di negara Swiss itu sekitar 2,20 Swiss franc sampai 2,30 Swiss franc. Yang artinya sekitar Rp35.000 per liter ya teman-teman. Nah, di sini juga kan beda ya dengan di Indonesia kayak begitu. Jadi kalau kita penghasilan ya 10 kali lipat dari Indonesia, tetapi semua harganya pun berlipat-lipat, nanti akhirnya itu ya teman-teman sama aja. Habis bulan itu ya kita harus pandai-pandai sekali mengatur keuangan yang kita punya. Memang sih kalau untuk standar hidup ya, untuk rata-rata standar hidup itu saya bisa katakan kalau standar hidup di negara Swiss itu lebih tinggi dibandingkan dengan standar hidup di Indonesia. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya memberikan contoh langsung ya. Saya dan suami saya, berarti hanya 2 orang karena anak-anak saya itu sudah pada berumah tangga ya dan hidup keluar rumah ya, mereka mempunyai rumah masing-masing. Maka saya dan suami saya itu untuk hanya biaya makan ya teman-teman ya, makan dan kebutuhan. Kalau di sini itu dibilangnya household, kebutuhan dapur kayak begitu seperti sabun, odol kayak begitu. Saya pun mempunyai budget ya yang sekitar 15 juta rupiah per bulan. Nah itu hanya budget saja, tapi kenyataannya yaitu seringnya sih lebih ya, dengan uang segitu itu banyak sekali yang nggak kebeli kayak gitu. Tentu saja di sini pun saya ingin menjelaskan ya kalau pengeluaran itu tergantung daripada diri kita masing-masing, bagaimana kita merencanakan atau mengatur dana yang ada ya. Dan itu pun kami atau kebanyakan orang di negara Swiss pun harus melakukan itu. Jadi mempunyai budget kira-kira untuk dana makan ya, kebutuhan dapur itu 1 bulannya berapa. Nah, barangkali untuk kelas menengah di Indonesia ya dengan uang 15 juta rupiah untuk 2 orang saja ya, bukan satu keluarga dengan anak. Ini harus digarisbawahi, mungkin sudah jauh lebih dari cukup. Namun kalau di negara Swiss ya seperti saya, dengan uang 15 juta rupiah per bulan mengatur biaya dapur itu saya harus pinter. Jadi tidak bisa setiap hari memakan daging ya, tidak bisa makanan yang termasuk mahal ya, karena di sini ya seperti yang kalian lihat tadi harga bahan pokoknya itu berapa. Namun ya sekali lagi dengan uang segitu pun kita bisa hidup, walaupun kadang-kadang seperti suami saya kan atau budaya orang di sini itu meminum wine ya, anggur merah atau juga minuman-minuman yang lainnya itu seringnya dengan dana 15 juta per bulan itu tidak mencukupi. Jadi kita harus ada tambahan pengeluaran lagi untuk barang-barang yang kita perlukan seperti itu. Makanya kebanyakan keluarga di negara Swiss ini mereka dua-duanya bekerja. Ya, suaminya bekerja dan istrinya pun bekerja untuk supaya ekonomi rumah tangganya itu lebih stabil. Karena jika mengandalkan hanya 1 orang ya dengan profesi yang biasa-biasa saja itu sangatlah sempit ya, jadi nggak akan bisa banyak bergerak, tidak akan bisa melakukan traveling atau liburan atau pergi nonton ke bioskop setiap bulan 1 kali. Itu betul-betul harus ada budgetnya. Nah, tapi kalau 2 orang yang bekerja kan otomatis penghasilannya jadi lebih besar. Di sini juga ya barangkali
teman-teman di Indonesia itu kan tidak semua berpikiran seperti yang saya katakan ya. Banyak juga para pria di Indonesia yang tidak menginginkan istrinya untuk bekerja. Ya begitulah ya. Namun kalau di negara Swiss itu kita wanita bekerja itu sudah hal yang biasa. Malah saya sendiri juga sebelum saya pensiun sekarang ini pun saya tidak mau disuruh diam di rumah walaupun suami saya mengatakan kamu tidak perlu bekerja. Suami saya mempunyai pekerjaan yang cukup baik ya dan mencukupi untuk kehidupan kami. Namun saya pikir ya ngapain diam di rumah, lebih baik saya berkarya kalau saya bisa mempunyai keahlian sesuatu. Dan tentu saja dengan menghasilkan income ya. Selain ekonomi keluarga lebih baik, juga saya merasa nyaman jika saya ingin membantu keluarga saya yang berada di Indonesia tanpa harus mintain duit dari suami ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau dijumlahkan ya teman-teman ya, jika kita mempunyai gaji hanya 60 juta atau 80 juta rupiah per bulan untuk hidup di negara Swiss itu bukan apa-apa. Jadi masih susah sekali untuk bisa enjoy pergi-pergian ya atau membeli barang-barang yang agak sedikit mahal kayak begitu, itu sangat susah ya. Jadi ini hal yang perlu kalian ketahui, jangan hanya melihat berapa income yang diterima kalau bekerja di negara Swiss, namun juga uang tersebut akan habis ya kalau kita ingin hidup agak sedikit nyaman di negara ini. Kecuali kalau bagaimana ya, kadang-kadang saya pun agak sedikit bingung mengatur keuangan tersebut karena ya masa ya kita harus makannya Indomie tiap hari, itu juga kan tidak baik ya. Kalau bertahun-tahun makan Indomie ya nanti badan kita sakit, maka untuk apa juga ya kita bekerja, usaha kita sia-sia, uangnya itu dipakai sakit nantinya. Nah di sini pun keseimbangan tersebut harus kita pikirkan teman-teman ya, karena bukan hanya untuk jangka 1-2 tahun, tetapi kesehatan tubuh kita pun memerlukan makanan yang sehat ya, banyak sayuran kayak begitu. Nah, jadi ringkasnya teman-teman ya, sekali lagi saya hanya mengingatkan, kalau ada pikiran wah enak gajinya besar, iya, tapi juga kalau dipakai untuk hidup di negara ini, uang sebesar itu tidak ada apa-apanya. Saya akan rincikan ya teman-teman ya. Kalau 15 juta untuk 1 bulan berarti itu 500.000 ya per hari untuk biaya dapur, termasuk sabun dan odol. Katakanlah 400.000 ya untuk makan ya teman-temannya. Nah 400.000 rupiah, kalau kalian melihat harga-harga yang tadi saya perlihatkan ya, dan sekali lagi itu shopping center normal ya, bukan kelas luksus atau yang mahal sekali, tidak ya, itu yang standar di negara ini. Harga daging sudah berapa, kalau beli daging yang baik itu bisa sampai 1 juta rupiah itu per kilogram teman-teman, harga daging di sini. Jadi itu untuk 2 orang ya 15 juta, jadi kita hanya beli daging paling ya seperti tadi itu ya, dengan 1 iris daging saja sudah harganya 250.000 rupiah, 300.000 rupiah, hanya 1 iris daging gitu. So kalau sayuran ya seperti kalian lihat ya, harga bawang tadi itu sudah begitu. Nah jadi kalau 400.000 rupiah jatah 1 hari di sini itu bisa ya teman-teman, bisa. Hanya makanan kita harus pintar-pintar memilihnya makanan apa kayak begitu. Dan bagi para sahabat yang ingin datang ke negara Swiss untuk berlibur, juga kalian kan penasaran ya, berapa katanya dana budget sehari-harinya yang diperlukan.
Nah, di video tadi pun kalian bisa melihat kalau kita beli minumannya di supermarket ya. Kalau di Indonesia itu seperti di Indomart kayak begitu loh. Karena di sini juga harus kalian ketahui kalau kalian membelinya di kios kecil itu harganya akan lebih mahal. Bisa 2 kali lipat daripada harga di shopping center. Ini harus kalian ketahui. Jadi jika kalian berlibur dan ingin membeli makanan, roti atau minuman ya, pergilah ke supermarket yang besar. Di situ kalian akan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan kalau kalian masuk ke kios ya. Kalau ke kios itu harganya sudah bisa 2 kali lipat ya daripada harga di supermarket besar. Demikianlah sharing saya pada kesempatan ini. Semoga informasi ini membuka wawasan kalian ya. Semoga kalian tahu seberapa mahal juga kehidupan di negara Swiss. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.